Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengukur dampak ekowisata pada lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Ekowisata merupakan sebuah kegiatan berbasis alam yang menekankan pada konservasi, di mana pemberdayaan masyarakat lokal dan juga keberlanjutan menjadi pengukuran dampak ekowisata yang sangat penting untuk memastikan manfaat yang cukup maksimal bagi lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi. Adapun tren ekowisata di dunia dan juga di Indonesia diantaranya adalah dengan adanya pertumbuhan global pada sektor ekowisata yang tumbuh hingga 14% per tahun yang jauh melampaui pertumbuhan pariwisata konvensional. Tidak hanya itu, ekspansi di Indonesia memiliki lebih dari 400 destinasi ekowisata pada tahun 2024. Untuk prediksi di masa depan, pasar ekowisata diperkirakan tumbuh 2 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Adapun manfaat ekowisata terhadap pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan dan juga pelestarian budaya masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan dari aktivitas wisata berkelanjutan, serta mendorong konservasi keanekaragaman hayati dan juga ekosistem alami. Sebenarnya, mengapa sih penting untuk mengukur dari dampak-dampak tersebut? Yang pertama, karena dampak tersebut mampu membantu pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih efektif untuk ekowisata. Yang kedua, memungkinkan pengelolaan destinasi menyesuaikan strategi berdasarkan hasil yang terukur. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi dampak negatif sebelum menjadi masalah yang serius. Dan yang terakhir, menjadi bukti bahwa dampak positif meningkatkan kepercayaan investor pada mitra. Adapun metode umum pengukuran dampak ekowisata melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu survei dan juga wawancara, di mana kita dapat mengumpulkan data secara langsung dari wisatawan, masyarakat lokal, dan juga pemangku kepentingan. Yang kedua, sistem informasi geografis ataupun GIS, pemantauan perubahan tutupan lahan dan juga habitat melalui pemetaan digital, pengukuran dengan skala standarisasi dengan membandingkan destinasi dari waktu ke waktu, serta perhitungan dampak lingkungan keseluruhan dari aktivitas ekowisata. Adapun indikator dampak lingkungan yaitu ekowisata dengan sistem pemantauan satwa liar sebanyak 60%, peningkatan kawasan hutan terlindungi berkat ekowisata naik hingga 45%, destinasi ekowisata dengan program pengolahan limbah terpadu naik hingga 30% pada pengurangan polusi. Adapun indikator pengukuran keanekaragaman hayati diantaranya adalah indikator populasi spesies, keragaman flora, kondisi habitat, serta interaksi satwa. Adapun berbagai macam dampak sumber daya alam, diantaranya yang pertama, sistem penampungan air hujan dan juga daur ulang air sebagai wujud efisiensi air, kemudian pengolahan limbah dengan mengurangi sampah plastik sebanyak 50% di Raja Ampat, energi yang terbarukan sebanyak 40%, ekologi yang digunakan tenaga surya dan mikrohidro, serta praktik konservasi tanah berkelanjutan di kawasan penyangga. Adapun pengaruh ekowisata terhadap polusi, jejak karbon CO2 hingga 40% dapat mengurangi jejak karbon CO2 dengan adanya energi terbarukan dan juga program penanaman pohon. Yang kedua, pengolahan limbah untuk pemilahan sampah dan juga penghapusan yang berakhir di TPA hingga 75%, serta pemantauan kualitas air laut di sekitar kawasan ekowisata. Adapun peningkatan kapasitas dan juga edukasi melalui keterampilan, sertifikasi, pendidikan konservasi, serta pengolahan lingkungan. Tidak hanya itu, pelestarian budaya juga sangat penting, di mana ekowisata mendorong pelestarian 12 event budaya tahunan di Desa Wairabo, di mana tradisi, ritual, serta kerajinan tangan menjadi daya tarik utama yang bernilai ekonomi. Adapun tantangan sosial dari ekowisata, yang pertama adalah kenaikan harga properti yang menyulitkan produk lokal.
18% masyarakat mengalami konflik terkait zonasi konservasi, komersialisasi budaya dapat mengubah makna tradisi asli, serta tidak mudah untuk semua anggota dapat memanfaatkan yang setara. Adapun indikator dari dampak ekonomi terbagi menjadi dua, skala mikro dan juga makro. Untuk skala makro, sumbangan ekowisata di Indonesia sebanyak 15 triliun pada tahun 2023, pertumbuhan investasi sektor ekowisata 22% per tahun, diversifikasi ekonomi daerah menjadi tujuan wisata. Sedangkan indikator dampak ekonomi untuk skala mikro, peningkatan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta pengembangan UMKM sebagai pendukung ekowisata. Adapun penciptaan lapangan pekerjaan baru diantaranya adalah pemandu wisata, ruang kerja dengan syarat pengetahuan lokal yang baik. Yang kedua ada homestay dan juga eco-lodge, di mana masyarakat dapat memanfaatkan rumah mereka sebagai akomodasi. Yang ketiga pengrajin lokal. Mereka memproduksi cindera mata dan juga barang-barang kerajinan tradisional. Dan yang terakhir kuliner lokal, di mana peluang bagi penyedia makanan berbasis bahan lokal. Adapun efek multiplayer ekonomi lokal yaitu rantai pasok lokal sebanyak 70% bahan makanan di homestay dibeli dari petani dan juga nelayan lokal. Yang kedua, UMKM pendukung, rata-rata 8 UMKM baru muncul di sekitar setiap desa destinasi wisata. Yang ketiga, jasa transportasi, di mana penyediaan transportasi lokal menikmati peningkatan pendapatan hingga 250%. Adapun contoh studi kasus dari desa Ngelenggeran, yaitu jumlah wisatawan sejak tahun 2015 hingga sekarang naik hingga 350%. Tidak hanya itu, untuk pertumbuhan pendapatan dari 400 juta menjadi 2,5 miliar, yang berarti 625%. Kemudian untuk homestay baru dikelola oleh masyarakat lokal sebanyak 40 homestay. Dan yang terakhir ada tingkat organisasi pemuda tinggal di desa sebanyak 0%. Kesimpulan dan juga rekomendasi dari pemaparan materi pada kali ini, yang pertama pemantauan multidimensi, di mana pengukuran dampak harus mencakup aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi secara terpantau. Yang kedua, kolaborasi antar stakeholder, di mana kerjasama antara pemerintah, akademisi, NGO, komunitas lokal, dan juga pelaku usaha sangatlah penting. Yang ketiga, pembaruan indikator, di mana indikator mengukur perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan juga tren global. Dan yang keempat, hasil pengukuran dampak harus menjadi dasar pengembalian kebijakan dan juga pengelolaan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.